Hai, apa kabar teman-teman? Onme leko-leko kembali lagi dengan Beta Desti di channel Mama TPT. Oh iya teman-teman, sesuai dengan judul itu Beta mau cerita sedikit tentang kepercayaannya orang Timor ketika seorang perempuan itu sudah mulai mengandung atau hamil ya teman-teman. Sebelum itu karena ini saatnya tidur siang, makanya beta buat vlog tapi suara kurang keras karena Elvan tidur tapi Ical dan Rendra lagi makan jajan. Nah, kita lanjut. Kenapa perempuan itu yang pertama, sonde boleh pakai cincin, kalung itu sonde boleh. Terus yang berikut, sonde boleh pakai yang namanya handuk kayak kita pas mau pergi mandi atau kasih mandi anak-anak begitu. Kebetulan beta punya anak-anak, jadi kita dek lagi sonde boleh kasih selempang handuk tuh kayak melingkar di leher, itu juga sonde boleh. Kenapa? Karena kemarin pas ada acara sedikit di tetangga, beta pakai tas selempang, terus beta pakai kasih masuk dia punya tali ke sini. Tiba-tiba ada satu orang tante, dia bilang begini, kenapa pakai tas model begitu? Sonde apa-apa kok? Terus karena beta sudah punya anak 4, itu langsung tiba-tiba respon tanya, kenapa pakai tas seperti ini? Kenapa? Terus si tante ini dia bilang, sonde boleh karena nanti anak bisa terlilit tali pusar. Oh, beta langsung bilang, iya sih, kalau yang pakai cincin, kalung atau handuk itu beta pernah dengar, tapi kalau sampai sekarang kayak selempang tas juga sonde boleh, beta baru tahu. Terus dong bilang, dong artinya tanta itu bilang begini, iya ini kan kepercayaan dari kita punya orang tua terdahulu, jadi saat hamil tidak boleh. Dan benar saja waktu beta hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu cincin juga sonde boleh pakai, kalung juga sonde boleh. Terus sampai sekarang dengan selempang tas itu beta masih bukan sonde percaya, tapi karena waktu Ica, Rendra sampai Elvan itu beta sering pakai tas yang selempang, tapi di saat lahiran itu sonde apa-apa. Dan mau percaya atau tidak, kalau beta pribadi kurang percaya karena beta punya anak 3 itu tidak mengalami kejadian itu, jadi beta sonde percaya itu entah mitos atau fakta. Mungkin yang namanya sugesti itu pasti ketika orang memberikan sugesti kepada kita dan kita percaya, pasti itu terjadi. Itu menurut pendapat beta, dan beta sonde tahu. Dan yang berikut, tapi yang satu ini itu memang kenyataan teman-teman. Waktu hamil Ical pertama kali itu mama masih hidup. Terus mama bilang begini, ibu hamil itu kalau mau makan atau bakar sesuatu itu tidak boleh dibawa dari periuk. Semisal kita lagi masak di atas tungku api,
Terus kita kayak mau bakar pisang, bakar ubi atau ikan, daging, walaupun 1-2 potong begitu, kita sonde boleh kasih di bawah dari periuk. Walaupun kita kasih arang ke pinggir, itu juga sonde boleh. Terus beta tanya, kenapa sonde boleh, Ma? Terus mama bilang begini, mama bilang nanti saat lahiran itu lu artinya kamu, lu bisa saat kayak mengejan itu bisa sambil minta maaf tapi sambil keluar tai begitu. Hah? Beta sun percaya, mama ini omong aneh-aneh. Terus di saat kejadian itu mama omong beta sudah percaya. Jadi beta langsung setiap kali kayak sudah lagi masak sesuatu di tungku, itu paling hobi kan bakar pisang. Jadi itu pisang dikasihlah ke arang yang ada periuk di atas. Ternyata benar teman-teman, saat mau lahiran Ical waktu itu di klinik, di saat beta sementara anak mengedan, ini ada render dia bikin kacau ini otak kalau mau bicara saja sampai bingung-bingung. Jadi di saat beta kayak muku atau mengejan atau mengedan itu, si bidan itu dia sambil pakai ini kantong plastik teman-teman. Terus dia tangkap beta punya tai. Sementara beta anak mau keluar, Ical nih yang anak pertama mau keluar. Terus beta langsung teringat ke pembicaraan mama kalau ternyata jadi sementara kalau beta muka atau mengejan itu sama dengan suster lagi bidan itu dia sudah siap kantong plastik untuk tangkap beta punya tai ini. Jadi itu terlalu lucu. Akhirnya sejak kejadian itu beta sudah percaya kalau di saat hamil itu sudah boleh bakar sesuatu yang ada di bawah dari periuk. Kalau mau bakar bolehlah periuk atau wajan yang kita ada sementara masak itu dikasih turun dulu, baru kita boleh bakar. Nah itu yang beta percaya karena beta kejadian pribadi teman-teman. Dan untuk yang lain-lain beta sonde tahu karena ada juga yang bilang sonde boleh makan nasi kerak, nasi gosong yang bagian dasar, karena nanti ada plasenta atau ari-ari itu nanti tidak bisa keluar, dia tetap lengket di dalam rahim, jadi dia tidak bisa keluar. Tapi sampai saat ini beta belum percaya itu karena belum kejadian, dan beta sonde tahu ada cerita di mana-mana tentang itu. Hanya saja semoga kelahiran anak yang keempat ini lancar-lancar selalu. Dan itulah sedikit cerita kepercayaan dari orang tua dulu sampai dengan kami yang sekarang itu, apa yang sonde boleh kami buat ketika hamil itu teman-teman. Dan mungkin itu saja cerita beta hari ini. Semoga teman-teman terhibur, teman-teman suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya di channel Mama TPT dengan video-video yang bermacam-macam ragam tentang beta punya kehidupan sehari-hari bersama anak-anak. Oke, dadah.